Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonard Sakti dengan NIM 2201010049. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar Simulink, yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah Praktikum Teknik Kendali, yang mana uh, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Insinyur Sabta Nugraha STML. Langsung saja kita langsung masuk ke materi. Nah, dasar-dasar Simulink. Yang pertama saya membahas Simulink. Simulink merupakan salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Aplikasi utama dari Simulink adalah simulasi dinamika sistem. Proses simulasi dijalankan menggunakan bagian fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan setiap fitur. Simulink dapat digunakan sebagai sarana permodelan, simulasi, dan analisis dinamika sistem menggunakan antarmuka pengguna grafis. Simulink terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem linear dan non-linear. Pustaka yang umum digunakan dalam sistem kontrol, termasuk matematika, sync, dan source. Nah, untuk pengenalan Simulinknya, langsung saja kita membuka aplikasi MATLAB-nya. Nah, untuk aplikasi MATLAB ini, tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian, kita membuat Simulink model, yang mana untuk langkah-langkahnya yaitu pertama kita mengeklik icon new, kemudian ada Simulink model. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian Simulink model berikut akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini tuh banyak icon-icon. Nah, di sini saya akan membahas tentang library browser. Nah, pada Simulink Library Browser terdapat kolom pencarian sehingga dapat mempermudah user jika ingin mencari komponen blok yang diperlukan. Ada beberapa kelas umum komponen blok yang sering digunakan, antara lain yang pertama ada source. Nah, source ini sebagai sumber sistem yang dapat berupa konstan, gelombang sinus, step, ramp, pulse, hingga angka acak untuk simulasi noise, serta clock untuk membuat indeks waktu pada suatu plotting. Kemudian yang kedua ada sinks sebagai output atau tampilan signal yang dapat berupa scope, display to workspace, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada continuous sebagai blok pemrosesan continuous seperti transfer, FCN, integrator, derivatif, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada discrete sebagai blok pemrosesan discrete seperti delay, discrete transfer, FCN, dan sebagainya. Yang kelima ada sinyal routing sebagai blok pengarah sinyal seperti MUX, DMUX, dan lainnya. Kemudian yang keenam adalah math operation sebagai blok operator matematika seperti sum, gain, dan lainnya. Nah, di pengguna blok Simulink dalam teknik kendali, ada beberapa komponen blok yang umum digunakan dalam model sistem kendali, yaitu langsung saja kita buka sebelahnya. Nah, di sini kan ada banyak ya dia.
Nah, yang pertama tuh di dalam komponen blok yang umum digunakan dalam model sistem kendali yaitu ada konstan yang mana digunakan sebagai blok sumber sinyal yang memiliki nilai konstan. Nah, untuk mencari konstan ini kita langsung mencarinya di pencarian yaitu konstan. Tunggu sebentar. Nah, untuk konstan ini dia kotak ada nomor satunya. Kemudian yang kedua ada step. Nah, step ini digunakan sebagai blok sumber berupa unit step respon. Langsung saja cari step. Nah, untuk step ini gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada RAM. Itu digunakan sebagai blok sumber berupa unit RAM respon. Kita cari di MATLAB-nya RAM. Oke, untuk RAM ini seperti ini di MATLAB. Kemudian ada sine wave. Nah, kita cari di MATLAB sine wave. Nah, di sine wave ini seperti ini ada di Simulink ada dua, namun yang untuk sine wave aja tuh seperti ini gambarnya. Kemudian clock yang mana digunakan sebagai blok sumber waktu simulasi untuk blok lain. Kita cari clock. Nah, untuk clock seperti ini. Kemudian yang keenam ada pulse generator. Kita cari di MATLAB pulse. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian ada two workspace. Nah, untuk two workspace ini digunakan untuk menyimpan output dari suatu blok ke workspace MATLAB. Nah, ada tulisan di gambar, ada tulisan sim out. Kemudian ada scope. Nah, untuk scope seperti ini gambarnya. Nah, scope ini digunakan untuk menampilkan sinyal atau plot grafik output suatu sistem. Kemudian ada MUX. Nah, MUX ini digunakan untuk menggabungkan dua sinyal atau lebih menjadi satu. Kita cari MUX. Nah, di sini kan ada demux, mux, demux, mux. Nah, namun yang untuk ini kita hanya mux saja. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada gain. Nah, untuk gain ini seperti ini gambarnya. Nah, gain ini digunakan sebagai suatu konstanta penguat dalam sistem. Kemudian ada sum. Nah, sum ini seperti ini tampilannya. Nah, ini digunakan sebagai blok untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan antar dua blok atau lebih. Kemudian ada transfer VCN. Nah, untuk transfer VCN ini itu digunakan sebagai blok fungsi alih dalam sistem. Kemudian ada derivatif. Nah, derivatif ini gambarnya tuh delta U per delta T. Ini tuh digunakan sebagai blok turunan dalam blok diagram PID. Kemudian ada integrator. Nah, integrator ini tuh gambarnya 1 per S. Itu digunakan sebagai blok integral dalam blok diagram PID. Kemudian ada PID controller. Nah, PID controller ini digunakan sebagai blok PID controller yang lebih mudah digunakan karena langsung dapat mengubah nilai konstanta, proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui blok ini. Nah, kemudian ada contoh diagram. Kita langsung coba buat saja di MATLAB-nya.
Nah, di sini ada send wave dan scope. Nah, pertama kita mencari send wave. Send wave. Nah, send wave-nya ini kita keluarin saja. Kemudian ada scope. Yang di sini kita letakkan. Nah, kemudian kita arahkan dari send wave ke scope. Nah, apa sih tadi kan sudah saya jelaskan send wave dan scope. Nah, send wave ini tuh digunakan sebagai blok sumber berupa sinyal sinusoidal. Nah, ini akan menampilkan sinyal sinusoidal. Kemudian ada scope. Scope ini berfungsi untuk menampilkan sinyal atau plot grafik output suatu sistem. Kemudian langsung saja dari dua ini kita run saja. Oke. Nah, kemudian akan menampilkan hasil grafik dari scope. Nah, hasil dari send wave ini yang mana tadi adalah bentuknya itu ada sinyal sinusoidal, maka tampilannya akan seperti ini. Sinusoidal, grafik sinusoidal atau sinyal sinusoidal. Kemudian langsung saja kita lanjut ke latihan. Nah, di latihan ini tampilkan hasil output dari sinyal sine, wave, step, dan RAM yang digabung dengan MUX pada Simulink MATLAB. Nah, sine wave sudah kita dapatkan. Kemudian kurang step dan RAM. Langsung saja kita cari step. Kita keluarin stepnya. Kemudian RAM. Nah, langsung saja kita samain ukurannya. Nah, kemudian digabung dengan MUX. Kita langsung cari di MUX-nya. Oke, MUX, kita keluarin MUX-nya. Nah, karena MUX ini cuma memiliki dua inputan, namun kita memiliki inputan tiga yaitu sine wave, step, dan RAM. Nah, cara menambahkan inputan ini kita klik MUX-nya. Nah, dari dua kita mengganti dengan tiga. Nah, maka tampilan inputnya akan menjadi tiga. Kemudian dari tiga ini sine wave, step, dan RAM kita gabung ke MUX-nya. Kita tarik garis. Kemudian stepnya juga. Dan RAM-nya juga. Nah, tiga input telah masuk ke MUX, kemudian output dari tiga ini akan digabung menjadi satu dan akan ke scope. Oke, kita balik lagi ke atas. Dari ketiga ini
Fungsi dari sine wave itu sama sebelumnya itu digunakan sebagai blok sumber berupa sinyal sinusoidal. Nah, nanti outputnya itu akan ada sinyal sinusoidal, kemudian step. Nah, step ini tuh sebagai blok sumber berupa unit step response. Nah, bentuknya mungkin seperti sinyalnya tuh kotak, kemudian RAM. RAM ini digunakan sebagai blok sumber berupa unit RAM respon. Dari gambar grafiknya, mungkin dia akan naik grafik ke atas. Nah, kemudian setelah kita lakukan semuanya, langsung kita run saja dari ini komponen-komponen yang telah digabung, kita run saja. Kemudian kita melihat hasil grafiknya di scope. Nah, di scope ini telah didapat hasil gambar sinyalnya, yang mana ada tiga sinyal. Nah, yang untuk sine wave ini akan menampilkan sinyal sinusoidal yaitu garis berwarna kuning. Kemudian step ini akan menampilkan garis kotak yaitu garis berwarna ungu ini. Kemudian garis RAM ini akan menampilkan grafik ke atas yaitu garis berwarna hijau. Oke, sudah. Oke, mungkin itu saja penjelasan dasar-dasar Simulink dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.